Inilah Ella, sama seperti anak gadis di berbagai penjuru dunia. Dia menyukai kisah Cinderella, putri dari negeri dongeng dengan sepatu kaca. Sepatu yang membawa kisahnya pada nasib baik dan pasangan yang ditunggu, seperti impian anak perempuan pada umumnya. Lain dongeng, lain kehidupan nyata. Cinderella menunggu, Ella memanggil. Ella punya kehendak bebas atas apa yang dia inginkan ketimbang putri sepatu kaca. Zaman berganti. Hari ini bukanlah hari yang sama seperti Cinderella masih menunggu pangeran. Ella tidak terkurung dalam ruang lingkup yang dibatasi oleh ibu dan saudara tirinya. Sebagaimana Cinderella, Ella hidup di masa segalanya terbuka, tanpa batas, dan ada kebebasan berinteraksi. Kehidupan lebih kompleks dari sekedar dongeng. Ella tumbuh dewasa dengan segala problematika yang sesuai zamannya. Persoalan bukan hanya keterkungkungan ruang, tapi pikiran. Bukan hanya cinta dan harapan, namun juga pendidikan dan cita-cita. Ella punya cita-cita yang tak sederhana. Ella punya prinsip yang berakar dari kerasnya hidup yang diterima. Demi satu yang dia ingin ciptakan di hidupnya. Kebahagiaan. Inilah Ella, dalam kata-kata Cinderella jika pertama. Dongeng ini untuk anak-anak perempuan miskin di seluruh dunia. Untuk anak-anak perempuan yang terempas ombak derita, dikucilkan, dihinakan, bahkan dibunuh masa depannya atas nama kemiskinan. Kutulis paragraf ini dengan kalbu berapi. Maka camkan kalimatku, wahai anak-anak perempuan di segala penjuru. Hiduplah dalam kenyataan, sebab kau akan terluka oleh cakar nasib yang ganas. Pun taring waktu yang tiada kenal ampun. Jangan terbitkan secuil mimpi bahwa kau lebih istimewa dari siapapun. Bunuhlah fantasi tentang Cinderella dan kawan-kawannya. Di dunia yang keras ini, tak ada cinta sejati dari seorang lelaki. Kekasih, bahkan mungkin ayahmu. Di bawah naungan langit yang perkasa, ada seorang perempuan yang terus berjuang menata hati lantaran Dewi Fortuna belum berpihak pada kehidupannya. Sungguh, ia terlahir dari sebuah keluarga yang tak lagi utuh. Retak bagai kepingan cermin dibelah, dan waktu membuatnya terus bertumbuh. Mematangkan segenap daya untuk memahami dunia lengkap dengan kurang dan lebihnya. Kecerdasan dan keberanian memenuhi talentanya. Namun, semua itu hanyalah bekal yang tak berarti apa-apa. Roda nasib berputar sangat kasar tanpa pelukan hangat. Ia tumbuh, tetap bersinar dari satu masa ke masa berikutnya. Penuh dengan undakan luka. Mulai dari pengalaman putus sekolah walau selalu jadi bintang kelas, hingga ketakadilan merongrong hidupnya. Mimpinya selalu berubah-ubah, sebab warna peristiwa juga berbeda-beda. Kecil lelah dengan perisakan dan rasa iri sebab dia tak cantik meski pintar. Dia pun tak punya ayah yang menjadi pelindung ketika banyak hal berat terjadi dan dunia tak ramah padanya. Perempuan itu entah bagaimana takdir menyeret kakinya pada impiannya menjadi kaya. Seorang lelaki datang dalam hidupnya. Bukan lelaki biasa, tapi seperti dongeng yang disukai anak perempuan sedunia. Lelaki itu datang tak hanya dengan cinta dan kemapanan, tapi juga mata air yang mengaliri kekeringan jiwanya. Dia hidup bagai ratu beberapa waktu, penuh cinta meski itu pun tak mudah. Dia diminta berkorban perasaan untuk meninggalkan kekasih yang tak membantunya semaksimal mungkin.
Lelaki ini benar-benar membuatnya pilu. 8 malam perempuan itu menangis tanpa henti, sebab ia tak mampu melukai kekasih sebelumnya meski dengan segala kekurangannya. Karena terbiasa menang, lelaki yang seperti raja itu pun mampu berjaya dengan segala cara. Lelaki itu jatuh cinta kepada perempuan itu dan terus menggila. Ia tak ingin cintanya dibagi. Ia pun memohon kepada perempuan itu agar mau bersamanya sepanjang hidup. Dia memang orang baik, tapi ada dusta yang tak diniatkan telah dia lakukan. Sekali itu terjadi, perempuan itu memaafkan. Namun, perempuan itu punya hati yang sangat peka, punya firasat yang sangat tajam. Hatinya tak pernah tenang tentang satu jawaban. Dia temukan lagi fakta yang mengecewakan. Perempuan itu menerima kesalahan pertama dan menerima penjelasan tentang sebuah janji. Lelaki itu memastikan bahwa hanya dengan perempuan itu, kedalaman yang hilang dan dia cari telah ditemukan. Tetapi hati perempuan itu tak mampu dibohongi. Perempuan itu menjumpai bukti bahwa kedalaman rasa ternyata masih dimiliki lelaki itu dari yang lain. Hati perempuan itu hancur dan bertanya-tanya, jika begitu, untuk apa aku di sini? Lelaki itu terus memperjuangkannya, seraya bicara tentang mimpi-mimpi perempuan itu dan janji kemapanan agar tak lagi diperlakukan kurang ajar oleh banyak orang. Hati bocah perempuan yang terbiasa luka kembali menganga. Mengapa soal hati kau masih bisa bicara materi? Tumbuh dan tumbuh, aku tak ingin uangmu. Semakin kau bicara begitu, semakin menyadarkanku bahwa aku hanyalah si miskin yang tak bisa mengubah nasibku tanpamu. Perempuan itu memilih pergi dari mimpi-mimpi anak perempuan sedunia, sebagaimana cerita Cinderella. Jangan pernah lagi bermimpi. Bunuh saja isi kepalamu dengan kenyataan. Menjadi miskin itu derita selamanya. Kau harus bangkit. Tanpa mimpi Cinderella.